Pemirsa, kepada AKBP Ridwan Soplanit, Ferdi Sambo menyebut peristiwa tembak-menembak antara kedua ajudannya dilatar belakangi pelecehan seksual Yosua kepada istrinya Putri Chandrawati. Namun Ridwan mengaku tidak melihat Putri Chandrawati di lokasi kejadian. Apa yang saudara sampaikan dengan Kapolres? Ya. Saat itu saya melaporkan kepada Kapolres bahwa mohon izin kemudian melaporkan ada kejadian peristiwa tembak-menembak di rumah yang TKP-nya di rumah Kadipropam. Kemudian saat saya barusan dipanggil Kadipropam, kemudian saat ini saya izin untuk memanggil tim olah TKP dari Polres. Kemudian Pak Kapolres saat itu menyampaikan Pak Kapolres sampaikan ya sudah, saya saat itu dia lagi puasa dan dia izin untuk dia menyampaikan untuk makan sebentar, nanti dia akan ke situ setelah kegiatan itu ibadah. Setelah itu saudara perintahkan olah TKP untuk datang. Siap, betul. Berapa lama kemudian mereka datang? Jadi setelah saya hubungi kurang lebih 18.20, sekitar 18.20 mereka tiba. Kurang lebih 20 menit. Olah TKP tiba. Olah TKP tiba. Duluan mana dengan Biro Provos untuk tiba? Iya, dapat saya jelaskan duluan Biro Provos tiba dulu. Kemudian ceritakanlah. Setelah saudara telepon, kemudian siapa saja yang datang? Iya. Mohon izin yang mulia, setelah saya keluar saya telepon olah TKP. Setelah saya matiin telepon di pinggiran taman, saya lihat Provos langsung mengalir masuk ke garasi saat itu. Saat itu saya lihat Brigjen Pol Beni Ali, kemudian Saudara Beni Ali, kemudian Kombes Susanto, ya, kemudian AKP Dadang, kalau Tatang atau AKP Dadang. Dadang. Ya. Kemudian yang ada beberapa anggota Provos yang saya tidak kenal saat itu. Oke, datang. Terus mereka langsung masuk atau saudara bergabung? Saat itu saya masih di luar ya. Terus mereka masuk ke area dapur yang saya lihat akses itu. Kemudian tidak lama selang 5 menit atau 7 menit olah TKP saya datang. Saya begitu mau menyampaikan mau ke mereka ketemu Pak Beni Ali saat itu bilang Kasat ini udah gimana ini maksudnya? Udah polis lain belum? Saya bilang ini olah TKP saya udah tiba untuk melakukan olah TKP Jenderal. Setelah itu olah TKP saya tiba, tim olah TKP saya langsung sambut di depan garasi. Saya bilang itu saya menerangkan tentang peristiwa itu. Kemudian saya langsung memimpin APP membagi tugas. Kemudian saya kembali memimpin langsung masuk ke dalam dan saya menyampaikan bahwa kami akan melakukan olah TKP perkenan yang tidak ada punya kepentingan, mohon izin untuk keluar dari area TKP saat itu. Terus saudara memimpin untuk olah TKP tersebut? Kemudian saat itu saya berdiri di situ dan tim anggota IDEN saya langsung melakukan pemotretan langkah-langkahnya secara umum dulu. Setelah pemotretan secara umum, sebelum melakukan pemasangan polis lain, kemudian melakukan pemasangan polis lain. Setelah pemasangan polis lain, kemudian secara spesifik melakukan pemotretan terhadap barang bukti yang ada yang keterkaitan di area TKP secara bertahap. Potret yang tadi itu yang ngambil adalah anggota saudara? Ya, jadi anggota saya itu, kalau yang anggota saya itu yang ada tulis IDEN itu, yang sudah ada papan IDEN. Siapa yang mengambil gambar itu tadi? Dari Bribka Danu. Siapa? Bribka Danu. Anggota IDEN, ya. Saudara Jaksa Penuntut Umum, saudara Danu diperiksa sebagai saksi? Ada. Oke. Setelah olah TKP yang saudara lakukan, siapa yang membalik jenazah korban pada saat itu? Coba ditampilkan gambar jenazah korban yang sudah terbalik. Enggak, jenazah korban yang sudah terbalik. Siapa yang membalikkan? Saat itu dari anggota ini. Ya. Itu bagian dari pemeriksaan anggota IDEN yang mulia. Jadi anggota IDEN. Jadi tahapan yang dia lakukan setelah melakukan foto secara keseluruhan spesifik, sebelum melakukan tindakan dia foto dulu kedudukannya, kemudian dia melakukan pengecekan secara umum yang terlihat atas luka-luka. Maka itu dia sebelum dia foto, kemudian dia balik secara pentahapan, dia melakukan pemotretan pentahapan. Kemudian untuk pengecekan ada beberapa luka atau yang dimaksud dengan titik tembakan di tubuh korban.
Pada saat olah TKP terhadap jenazah Yosua, Ya, saudara berada di situ ikut melihat atau mengawasi pada waktu olah TKP tersebut ya, saat itu saya di dalam area TKP. di dalam area TKP. Bisa saudara gambarkan kondisi jenazah korban pada saat itu? Ya, saat yang setahu saya yang saya lihat yang mulia. Dari hasil olah TKP itu yang saudara lihat? Iya, saat itu memang pada saat saya datang dia posisi mayat terkumpul, kemudian dibikin terlentang dalam proses pemeriksaan. Kemudian saat itu juga memang sebelum dilakukan tahapan olah TKP oleh IDEN, saya lihat juga memang maskernya ada yang mulia. Itu ada Masih menempel. Ya, dokumentasi kita itu pada saat dia telungkup itu masker masih ada. Masker masih dipakai. Masker masih dipakai. Kemudian begitu berbalik, masker memang kelihatan juga memang dipakai. Kemudian ada pengecekan dari anggota IDEN, yaitu pengecekan beberapa titik luka, termasuk maskernya itu dibuka. Tapi anggota IDEN kita itu menggunakan sarung tangan, Ya. dibuka untuk melihat di balik masker itu dia melihat ada beberapa luka di hidung sama bibir yang saat itu dilihat. Luka di hidung dan di bibir. Ya, ada garis luka di hidung dan di bibir. Oke. Tapi kita tidak lebih spesifik apa luka. Kemudian cuma pengecekan awal, ditutup lagi, kemudian melakukan pemeriksaan di beberapa titik. Mungkin lebih spesifik anggota IDEN yang menyampaikan. Tapi kan mereka memberikan laporan kepada saudara. Betul yang mulia. Betul kan? Betul. Yang mulia. Laporannya sekilas ada berapa tembakan di dalam tubuh korban? Saat itu yang tembakan itu mereka cuma menyampaikan yang dia lihat saat itu di titik di dada tembakan itu, kemudian di kelingking ada seperti luka goresan, maksudnya dia tidak bisa spesifik itu Oke. apa ya. Kemudian yang saya bilang tadi di sekitar hidung, kemudian bibir dan dagu saat itu yang disampaikan. Di sekitar Di hidung, bibir, dan dagu. dan dagu. Ada tembakan atau ada luka? Iya, ada luka. Ada luka. Kemudian yang luka lubang itu saat itu cuman lihat yang di dada saat pemeriksaan awal aja. Di tangan Kemudian di tangan, satu ada yang di tangan. kanan kiri, Saya kurang lupa itu. Saat itu ada satu di tangan. di kaki, Di kaki tidak ada yang mulia. di belakang kepala, Belakang kepala tidak masuk dalam laporan awal. tidak masuk. Dalam laporan. Jadi saya tanya pelaporan itu, dia bilang kita tidak spesifik karena kita cuma lihat yang selihat dia aja seperti itu. File foto korban itu sekarang siapa yang pegang selain ini? Ada di IDEN. Ada di IDEN. Ada di IDEN. Oke. Pada waktu itu anggota saudara tidak menjelaskan ada sekian tembakan yang ada di dalam tubuh korban, ada itu. Hanya itu dia menerangkan seperti tadi yang mulia. Yang dia lihat sepintas itu seperti itu. Hanya di dada, kemudian di hidung, di bibir, di dagu, kemudian di jari, di antara jari, kemudian di tangan, di lengan. Di kepala Di kepala saat itu dia tidak menerangkan yang mulia. itu ada genangan darah di daerah kepala pada saat dia tertelungkup. Coba lihat pada saat dia tertelungkup. Itu sumbernya kalau kita perbesar banyakkan di daerah atas. Ada nggak di kepala? Jadi saat itu saya tidak melihat secara spesifik juga yang mulia, karena Tidak ditangani melihat secara ya, spesifik. anggota IDEN langsung saya menerima laporan saat itu. Jadi anggota identifikasi waktu itu tidak memberikan, oh ada sekian tembakan, ada sekian itu, tidak. Tidak, hanya apa yang dia lihat saja secara keseluruhan saja, kemudian tindak lanjut untuk melakukan otopsi untuk ahlinya yang mulia. Kemudian kan saudara tadi kan sudah polis lain semua saudara-saudara perintahkan anggota IDEN untuk melihat seluruh ruangan. Betul yang mulia. Ada berapa tembakan yang ada di dinding?
Saat itu yang kita lihat saat itu di TKP ada Nggak, laporan aja yang saudara dapat laporan. Ada nggak? Bisa saudara terangkan? saya lupa. Ya di sini sifatnya yang diamankan saat itu yang mulia seperti satu pucuk CNP Glock 17, Oke. kemudian satu buah magasin CNP Glock 17, 12 butir amunisi yang mulia, Oke. satu pucuk CNP HS, Oke. satu buah magasin HS, kemudian 9 butir amunisi HS. Ada Rudigernya. Ya yang mulia, Rudigernya ada. CNP-nya. CNP-nya ada yang mulia. HS, Yang Rudiger. HS CNP dan magasinnya ada yang mulia. Enggak, yang seri Rudiger ada? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Hanya HS dan Glock. HS dan Glock. HS 23301. Glocknya Glock berapa? MPY 851 yang mulia. Glock 17. Glock 17. Benar, cuma 2 CNP saja. 2 CNP aja yang mulia. Yang satu CNP berada pada saat itu posisi tergeletak di samping korban, kemudian yang satu lagi diambil Kombes. Saat itu Kombes Santo pada saat kita melakukan olah TKP, Propam saat itu masih di TKP yang mulia. Oh, anggota Propam sudah di TKP duluan Iya, dia tetap di TKP yang mulia. pada saat ident tersebut. Pada saat olah TKP kita masuk, kemudian Pak Santo juga masuk di TKP mengikuti kita, dan pada saat olah TKP kita sudah menyampaikan untuk melakukan olah TKP. Saat itu juga Pak dari Propam juga belum meninggalkan TKP sampai dengan ada Pak Santo melakukan penyitaan pengambilan CNP Baradae langsung. Jadi Pak Santo, Kombes Santo saat itu Susanto meminta dari Baradae, mana kamu bawa CNP enggak? Kemudian diambil, diserahkan oleh dari Baradae ke Kombes Santo. Kemudian Kombes Santo melakukan pengecekan terhadap merek dan nomor seri Glock, kemudian pengecekan peluru. Setelah itu mengambil barang bukti itu untuk dibawa ke Propam. Kenapa mereka, kan saudara mengatakan tadi bagi yang tidak berkepentingan silahkan di luar terlebih dahulu. Kenapa Sudah. mereka tetap bertahan di situ? Sudah kami sampaikan, tapi masih tetap di situ. Di sini diterangkan di dalam BAP saudara bahwa temuan barang bukti di TKP itu ada 10 selongsong peluru. Betul yang mulia. 10 yang di selongsong peluru ya. Yang kami temukan di TKP saat itu tanggal 8 yang mulia. Saudara menemukan 10 selongsong peluru dan jenazah korban tadi sempat dibalik hanya untuk melihat luka. Ada luka senjata yang tembus ke hidung ini ada? Atau di seputar mulut atau di leher? Secara spesifik kita tidak ada pemeriksaan lebih lanjut yang mulia, karena memang waktu itu kan darah kemana-mana juga maksudnya. Jadi tidak. Tapi melihat sekilas ada nggak? Saat itu saya tidak terlalu merapat dengan mayat juga, sejenazah saat itu. Mungkin anggota itu. Tapi kan laporan dari anggota saudara ada. kan bisa Mohon jelas. maaf, ya nanti mungkin saya di sini saya tidak tulis untuk laporan khusus dari IDEN itu. Oke, setelah saudara melakukan olah TKP, kemudian saudara melihat siapa lagi yang datang? Setelah olah TKP kita berproses, kemudian saat itu Kombes Santo juga menyampaikan untuk memanggil ambulans, dan memang saat itu juga kami perintahkan untuk anggota kami mencari ambulans. Mencari ambulans. Yang mulia. Apalagi yang saudara lakukan di TKP tersebut di Duren 346 tadi? Setelah saudara melakukan olah TKP, kemudian kan anggota saudara tarik keluar semua. Iya yang mulia.
Jadi saat kami olah TKP berjalan, selesai ambulansnya tiba yang mulia, kemudian mengikut untuk mengangkat daripada jenazah tersebut. Kemudian saat jenazah pergi saat itu, kemudian nggak lama Kapolres tiba di TKP. Nggak lama kemudian Kapolres tiba. Di TKP. Kemudian kami melaporkan kembali dengan perkembangan terakhir, kemudian termasuk kendala-kendala yang kami hadapi, maksudnya saat itu barang bukti dan saksi sudah dibawa Kombes Santo saat itu. Oh, diambil alih sama Propam ya. Propam. Ya. Saudara tadi pada waktu masuk tidak melihat saudara Ricky ya? Saya tidak melihat ini. Saudara Ricky itu, mohon izin ya melihat, saudara Ricky itu tiba saat mungkin tim oleh TKP kita tiba itu saat itu. Enggak, artinya pada waktu saudara tiba pertama awal saudara tidak melihat saudara Ricky. Saya tidak melihat. Dan saudara tidak melihat Putri. Saya tidak melihat Putri. Saudara hanya melihat saudara Kuat dan saudara Richard. Siap. Prayogi dan Azan Romer. Prayogi dan Azan Romer. Dan Pak FS. Terus siapa yang membawa jenazah itu setelah olah TKP selesai? Saudara ketemu dengan Kapolres. Saudara tetap bertahan di situ, apa yang saudara lakukan? Setelah kami di TKP, kemudian kami menyampaikan perkembangan laporan kepada Kapolres. Kemudian Kapolres sempat mengecek ke dalam TKP juga. Okay. Kapolres sempat menunjukkan bahwa itu tembakan yang di tembok itu agar dicek kembali, maksudnya diturunin lagi foto-fotonya, dicek lagi secara spesifik. Saat itu anggota menindaklanjuti untuk melihat. Kemudian setelah Kapolres di situ, kemudian kami keluar sebentar untuk menyampaikan ke anggota, untuk briefing lagi ke anggota untuk langkah-langkah selanjutnya. Setelah itu dua anggota yang kami tugaskan untuk melakukan pengantaran terhadap ambulans berjalan sampai ke Kramat Jati saat itu aja. Pada waktu ke Kramat Jati saudara ikut? Saya tidak ikut, yang mulia. Selanjutnya saudara pulang? Atau saudara ikut ke Biro Provos? Dapat kami jelaskan yang mulia, setelah olah TKP saat itu bagi kami, kami sampaikan selesai saat itu kegiatannya pukul 22.30, saya menyampaikan kepada kanit saya dan penyidik saya untuk kita harus tindak lanjut pergi mengecek saksi di Propam yang katanya tadi dibawa ke Propam Mabes. Kemudian kami mengejar saksi ke sana ke Propam. Sampai di Propam kami menemukan 3 saksi yang sudah ada di ruang pemeriksaan masing-masing di gedung Propam itu. Kemudian kami koordinasi dengan saat itu piket perwira untuk tujuan kami untuk mengambil para saksi ini untuk ditindaklanjuti untuk pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan. Kemudian saat itu tidak ada kepastian dari perwira piket saat itu menyampaikan kami belum ada perintah, mungkin nanti pada saat sudah ada petunjuk untuk diarahkan ke Polres akan kami infokan. Kemudian saat itu kami sampaikan bahwa kami akan standby kembali ke Polres Jakarta Selatan saat itu. Kemudian pada saat sampai di Polres Jakarta Selatan, saya sudah sampai di Polres. Udah sampai di parkiran, saya lanjutkan kembali ke rumah karena saat itu badan saya memang tidak kondusif, masih sakit saya, masih drop ini. Kemudian saya kembali ke rumah istirahat. Kapan saudara apakah saudara ikut mengantar jenazah korban ke keluarganya? Itu kanit saya yang mulia. Kanit saudara yang datang. AKP Samuel. Saudara tidak ikut terbang ke Jambi? Saya tidak ikut terbang yang mulia. Dari hasil olah TKP yang dari kemudian hari Sabtu Minggu, apakah hasil olah TKP itu sudah keluar? Untuk visum sementara yang mulia. Visum sementara saja, visum. Tapi hasil olah TKP apakah benar
terjadi tembak-menembak atau hanya menembak saja? Belum kami dapatkan yang mulia. Saat itu kami dapatkan cuma hasil visum sementara masalah luka-luka. Bukan, dari hasil olah TKP yang dilakukan oleh anggota saudara tadi, Belum keluar yang mulia. keluarnya kapan? Masih ingat nggak? Saat itu hasilnya itu seingat saya keluarnya saat sudah ada pelimpahan ke Polda Metro kalau nggak salah. Pemirsa, kami segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di Breaking News.